Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 19 2300 064. Saya akan menjelaskan terkait tentang pendekatan manajemen risiko. Adapun yang pertama, pengertian manajemen risiko merupakan pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Adapun pendekatan sistematis mengenai risiko dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua analisis dan evaluasi risiko, yang ketiga respon atau reaksi untuk mengulangi risiko tersebut. Pendekatan manajemen risiko perusahaan memastikan bahwa perusahaan selalu mengkaji semua risiko dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan mencapai kepentingan perusahaan. Selain itu, manajemen risiko juga memungkinkan perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko-risikonya dengan cara membangun sistem pengawasan dan pengelolaan sehingga bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strateginya. Secara umum ada 6 tujuan risk manajemen dalam perusahaan. Yang pertama itu melindungi perusahaan. Maksudnya memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua itu ada membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada mendorong manajemen agar proaktif. Maksudnya di sini mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Yang keempat itu ada sebagai peringatan untuk berhati-hati. Maksudnya di sini mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima itu ada meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan. Dan yang terakhir ada sosialisasi manajemen risiko. Maksudnya di sini membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.